Today, Leaders Tomorrow. Nama saya Alvan Miftahul Rizqaini, nomor induk mahasiswa 2021 101 603 1166, kelas manajemen D2, kelompok 3. Nama saya Nazubi Kristian, dengan NIM akhir 180, kelas manajemen 2D, kelompok 3 Pancasila. Nama saya Adinda Putra Pamungkas, NIM saya 168, kelas manajemen D dari kelompok 3. Nama saya Karina Puspanandisita, NIM 171 dari kelas manajemen D, kelompok 3. Nama saya Muhammad Syedin Putri, NIM akhir 192, prodi manajemen kelas 2D dari kelompok 3 Pancasila. Nama saya Silvi Putri Areta dari kelas manajemen D dengan NIM akhir 216 dari kelompok 3 Pancasila. Apa itu radikalisme? Radikalisme apabila menuntut pada istilah kemunculan radikalisme adalah hasil pengembangan suku kata radikal. Adapun kata radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix atau radici. Radix dalam bahasa Latin artinya akar. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas berbagai macam gejala. Konsep radikalisme juga berkembang dalam ranah sosial dan politik. Dalam ranah ini, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebalan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Pengertian lainnya yaitu radikalisme adalah suatu kepercayaan atau bentuk ekspresi dari keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Menurut KBBI, radikalisme terbagi menjadi 3 makna, yaitu yang pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Yang ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Kemunculan radikalisme juga dipercaya akibatnya adanya doktrin politik yang dianut oleh gerakan sosial politik yang mendukung kebebasan individu dan kolektif, dan emansipasi dari kekuasaan rejim otoriter dan masyarakat yang struktur secara hierarkis. Faktor penyebab munculnya radikalisme di Indonesia. Pertama, ada faktor sosial dan politik, yaitu adanya pandangan yang salah mengenai suatu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikalisme. Secara historis kita melihat bahwa konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasan dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial dan politik. Yang kedua, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Yang ketiga, faktor kultural. Faktor ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural, sebagaimana diungkapkan Musya Asy'ari bahwa di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Yang keempat, faktor ideologis anti-westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dan mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Yang kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagai orang atau kelompok yang disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara besar. Perkembangan radikalisme di Indonesia terjadi dalam bentuk dan varian yang berbeda. Di Indonesia, radikalisme berkembang dengan berbagai alasan. Yang pertama, alasan personal, yakni radikalisme bisa berkembang sebab urusan ideologi maupun kebutuhan finansial. Yang kedua, adanya propaganda politik yang menarik. Yang ketiga, alasan religius yang kuat sehingga terlibat dalam lingkaran radikalisme. Dan yang terakhir, ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan demokrasi. Paham radikal ini di Indonesia sudah ada sejak zaman Orde Baru dan zaman Reformasi hingga sekarang ini telah berkembang dengan pola yang dinamis. Pada zaman Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto, radikalisme terjadi dengan cara rekayasa politik dengan menjadikan mantan anggota dari gerakan radikal yakni DITI sebagai anggota jihad sehingga memojokkan Islam. Tujuan dari gerakan yang memiliki paham radikal ini ialah ingin menciptakan Negara Islam Indonesia atau NII atau Darul Islam, yang pada saat menjalankan tujuannya untuk mengganti ideologi Pancasila menggunakan cara kekerasan. Sedangkan pada zaman reformasi, paham radikal terjadi karena kepentingan politik dengan mengatasnamakan agama. Paham radikal di Indonesia sekarang ini semakin berkembang dan telah memasuki di dunia pendidikan, yaitu salah satunya adalah di perguruan tinggi. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan BIN atau Badan Intelijen Nasional yang membenarkan bahwa terdapat 7 PTN yang terpapar paham radikal mengingat PTN merupakan salah satu tempat pendidikan. Namun terdapat beberapa orang yang menolak ataupun ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara atau orang-orang yang berpotensi melakukan gerakan radikal. Paham radikal juga dapat berkembang melalui tempat ibadah, salah satunya yaitu masjid.
Golongan penganut Islam radikal berkembang pesat dalam masyarakat. Kelompok tersebut nekat berdakwah menggunakan cara kekerasan ataupun terorisme. Penyebaran paham radikal terorisme terjadi di Indonesia. Sekarang ini dinilai sudah tidak mengenal tempat. Penyebaran dapat dilakukan di mana saja, baik pada dunia pendidikan, tempat ibadah, bahkan penyebaran dapat terjadi di lingkungan pemerintah, yakni pada kawasan instansi pemerintah dan bahkan BUMN. Berikut beberapa bahaya radikalisme yang berkembang dalam masyarakat. Yang pertama, memakan banyak nyawa. Seperti membunuh diri di Bali dan di Jakarta, dalam kasus ini justru banyak yang salah sasaran terjadi sehingga banyak menghilangkan nyawa banyak orang. Yang kedua, meresahkan masyarakat. Melakukan penyerangan dengan tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hal ini akan semakin resah dan merasa tidak tenang karena keamanan mereka terancam. Hal ini menurut hukum negara tidak benar dan menurut hukum agama Islam yang benar juga tidak benar. Yang ketiga, menimbulkan kerugian ekonomi. Adanya gerakan terorisme dan radikalisme jelas akan menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian yang bisa terjadi pada pihak pemerintah, swasta, maupun perorangan. Yang keempat, menghancurkan nasionalisme bangsa. Mereka melakukan penyerangan pada masyarakat sendiri yang memang merupakan saudara sendiri. Hal ini justru akan menimbulkan perpecahan yang akan semakin menghancurkan nasionalisme bangsa. Dan yang kelima, mencoreng nama baik agama tertentu. Agama yang sebenarnya itu penuh kasih sayang, tidak kaku, serta peduli terhadap sesama. Bukan seperti terorisme yang tidak menerima perbedaan. Di sini saya akan menjelaskan kasus radikalisme terbesar di Indonesia, dan saya akan mengambil dari kasus di atas, yaitu kasus radikalisme bom waktu yang mengancam masa depan bangsa. Aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 bulan 3 2021 dan serangan terhadap Mabes Polri oleh perempuan berinisial ZA pada tanggal 31 bulan 3 2021 adalah derentetan aksi terorisme yang terjadi dalam sepekan terakhir dan membuat khawatir masyarakat Indonesia. Dalam konteks kasus radikalisme di atas, memang benar bahwa pelaku saksi teror beragama Islam. Namun mengaitkan radikalisme sebagai fenomena ideologis yang khas Islam adalah kurang tepat, karena Islam yang ditafsirkan oleh pelaku teror sangat bertentangan dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin yang mengajarkan pesan perdamaian antar sesama umat manusia. Laporan Global Index Terrorism atau yang disebut GTI tahun 2020 yang dirilis oleh Institute for Economy and Peace atau yang disebut IEP menunjukkan bahwa dalam skala global Indonesia berada di peringkat 37 dengan skor 4.629 dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme. Sedangkan di Asia Pasifik, Indonesia berada di posisi keempat. Hal ini sekaligus menjadi alarm untuk pemerintah dan masyarakat untuk kesekian kalinya bahwa radikalisme atau ideologi radikal masih ada dan akan menjadi bom waktu yang terus menghantui negara jika tidak ditangani secara serius hingga ke akar-akarnya. Maka dari itu kita harus mencegah radikalisasi secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian, dan bergabung dalam damai. Beberapa solusi yang bisa ditempuh untuk mencegah radikalisme. Dan generasi muda sendiri kerap menjadi sasaran empuk bagi radikalisme itu sendiri, yang terkadang berujung pada tindak terorisme. Berdasarkan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2017, sebanyak 39% mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik pada paham radikalisme. Dalam menangkal terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau yang biasa dikenal dengan BNPT menerapkan strategi kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Sasaran dari strategi kontraradikalisasi adalah masyarakat umum, pelajar, dan tokoh masyarakat, dengan bertujuan untuk menanamkan nilai keindonesiaan dan juga nilai kedamaian. Kemudian, upaya-upaya dalam mencegah radikalisme secara mandiri dapat dilakukan dengan antara lain menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian mendukung aksi perdamaian, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu selalu menyaring informasi yang kita dapatkan dan tidak langsung menelannya secara bulat-bulat, tanpa mencari tahu dari sumber yang benar-benar pasti dan terpercaya.